Shalom jemaat sekalian kasih dalam Tuhan. Mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk kita menyembah Tuhan. Mari kita hampiri hadirat-Nya. Kita mulai dengan doa. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa yang di surga, sungguh kami mengucap syukur ya Bapa, Kau telah pelihara kami selama 1 minggu, sehingga kami boleh ya Tuhan datang kembali ya Bapa di dalam rumah-Mu. Kami rindu ya Tuhan Yesus merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami rindu ya Bapa untuk kami bisa merasakan jamahan-Mu ya Bapa ketika kami menyembah. Oh Tuhan, inilah hati kami ya Yesus. Inilah ya Tuhan tubuh jiwa dan roh kami ya Tuhan. Kami mau berikan padamu, kami mau sembah Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, haleluya, amin. Kita mau sama-sama sembah Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu sinar. Sinar kemuliaan-Mu
di tempat maha tinggi. Oh, kami rindukan Engkau Yesus. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan selalu ku sembah di setiap nafas. Bisa nikmatkan bagi berdiri. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Katakan ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Sungguh Tuhan lebih baik satu hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat lain ya Bapa. Sungguh kami rindukan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Yesus, Kaulah Allah dalam hidup kami ya Bapa. Thank you Tuhan. Tiba saatnya kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau bersorak-sorai bersuka cita bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Semua siap memuji nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Siapa yang bersuka cita hari ini boleh lambaikan tangannya. Beri salam ke kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik bagimu. Katakan sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, lakukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuh hidup.
Soto angkat tangan kita yuk. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, mau bersorak padamu, sukacita sukacita penuhiku. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya, oh ada hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sukacita penuhiku, sukacita sukacita penuhiku, sukacita sukacita penuhiku. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Mari kita mau persiapkan persembahan yang baik, yang terbaik bagi nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita dan pikiran kita juga untuk kita siap menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita menaikkan pujian ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, di sebelah dirimu tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan naikkan pujian dari awal. Akan selalu kasih-Mu tetap abadi Tuhan. kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Kami yakin Tuhan
menolongku. Selalu menjagaku. Sehelai rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolong. Menolongku. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dengan lebih lembut kita katakan, Tuhan Yes, Tuhan, Kau selalu tolong kami Bapa. Tak pernah Kau biarkan kami sendiri Tuhan. Rambutku terjatuh tanpa seizin. Kau selalu menolong kami. Kau yang jaga kami Bapa. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sama-sama kita angkat tangan kita. Kita nyatakan, oh Tuhan, Tuhan selalu menolongku. Katakan, Kau selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Kau selalu menolong. Menolongku selalu Tuhan menjagaku. Oh, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkan, Dia dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Yesus. Kau selalu menolong kami Bapa. Tak pernah Kau biarkan kami sendiri. Kau selalu ada bagi kami Yesus. Selalu menjagai kami di setiap musim hidup kami Bapa. Kau setia Yesus, Kau setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Tuhan, kami percaya Kau selalu ada bagi kami Yesus.
Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Buka hati kami lebar-lebar ya Tuhan. Kami rindu dengar ya Tuhan apa yang ingin Kau sampaikan bagi kami. Tutup bungkus hamba-Mu yang Kau menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Urapi dengan kuasa Roh Kudus ya Yesus. Supaya firman-Mu ya Tuhan bisa mengenyangkan jiwa kami yang lapar dan haus akan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Ini penyembahan dan pujian kami ya Yesus. Kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Waktu dan tempat saya persilakan. Sekarang kita belajar firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 74 ayat 21. Mazmur 74 ayat 21. Janganlah biarkan orang yang terinjak-injak kembali dengan kena noda. Biarlah orang sengsara dan orang miskin memuji-muji nama-Mu. Amin. Jemaat, orang yang terinjak-injak oleh apa? Jemaat dikasih Tuhan, dalam hidup kita ini ada dua raksasa yang membuat hidup kita menderita. Ada dua raksasa yang membuat hidup kita ini menderita. Pertama raksasanya itu Goliat. Kedua raksasanya adalah Midian. Goliat itu melambangkan tentang sakit penyakit. Ya. Sekarang ini sakit penyakit itu yang aneh-aneh itu keluar. Dan manusia banyak yang menderita karena sakit. Yang saya katakan suaranya bagus, Celine Dion. Dulu saudara. Sakitnya apa? Tiba-tiba dia kena serang ototnya lemah. Waktu saya lihat itu foto itu anaknya laki itu nikah. Loh, ini siapa yang didorong kursi roda? Waktu dia mau doakan anaknya dia tidak bisa bangun. Jadi dia itu ditarik dari kursi roda, dia nempel di ini ya dadanya anaknya. Entah dia itu omongi kata berkat apa buat anaknya sampai meneteskan air mata. Ini orang kaya, saudara, dia tuh penyanyi yang internasional, yang bagus sekali suaranya, yang kaya raya, yang cantik sekali, bintang film, tiba-tiba kena sakit ototnya terserang virus. Jadi saudara sekarang bisa duduk di gereja, mengucaplah syukur, amin. Bisa tepuk tangan yang keras untuk Tuhan. Jangan kita lah tepuk tangan untuk bintang film, tepuk tangan untuk Doroy. Itu loh. Apa Doroy itu? Saya sampai heran. Wong Doro mibre kok dikeploki Doroy nggak ngerti loh ya. Nah, kita kalau tepuk tangan tuh untuk Tuhan yang keras. Amin. Haleluya. Saudara, ini seperti Goliat bagi Celine Dion ini. Dia tidak berdaya, setiap hari dia harus diintimidasi dengan penyakitnya. Saya itu kasihan sama Bapak Gembala. Makanya jemaat rajin doakan Bapak Gembala sehat. Haleluya. Amin. Sehat. Haleluya. Ya, jemaat, ini Goliat ini itu ikatan-ikatan penyakit. Seperti orang Israel setiap hari bangun pagi ketok Goliat. Bangun pagi ketok Goliat, dipedanin Goliat. Kalian akan mati, akan kucincang satu persatu. Goliat itu gede jemaat. Ya, coba penyakit itu rasanya virus itu kecil, tapi lah sudah masuk ke tubuh kita. Waduh, kita yang gede ini tidak berdaya kena virus. Ya, tidak berdaya kena virus. Jemaat. Kedua adalah Midian. Apa Midian itu? Midian itu adalah kemiskinan. Kita belajar Goliat dulu.
Dan dua ini harus dikalahkan dengan urapan raja seperti Daud. Ada satu urapan raja. 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan. 1 Petrus 2 ayat 9. Tolong yang King. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, Amin. imamat yang rajani, Amin. bangsa yang kudus, Amin. umat kepunyaan Allah sendiri. Amin. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Aduh, saudara luar biasa. Jangan dibuset dulu ya ayat. Tetapi kamu itu adalah bangsa yang terpilih. Umat Israel itu bangsa yang terpilih. Banyak bangsa. Suku Moab, suku Amalek, suku Het, suku Hemot, banyak. Tetapi justru Allah itu jatuh cintanya itu sama orang Israel. Banyak manusia dalam dunia. Tapi Allah itu jatuh cinta loh sama kita. Amin. Kita itu dipilih jadi umatnya. Amin. Kita ini orang yang hoki. Ya, orang yang sangat beruntung. Dipilih untuk apa? Perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya ajaib. Hebat saudara. Kita itu orang yang dipilih, diistimewakan. Bangsa Israel itu bangsa yang diistimewakan Tuhan. Saudara, dikeluarkan dari perbudakan dengan tangan Tuhan. Dengan tangan Tuhan yang kuat. Begitu banyak, kira-kira ada 2 juta ya, orang Israel yang keluar dari Mesir. Dipimpin oleh Tuhan demikian. Saudaraku, lalu di padang gurun, bangsa ini dipelihara, diberi makan mana. Bangsa ini makan mana 40 tahun di padang gurun. Saudara saya itu enggak ngerti padang gurun itu seperti apa. Tapi ada WA itu bagus. Itu ada penyanyi, mereka nyanyi suku Tibet ya. Suku Tibet itu mereka itu nyanyi di padang gurun sama naik kuda, naik ontah gitu. Saya baru tahu lah padang gurun itu gede. Kala itu sepak bola itu tempat lapangan sepak bola itu ya besar. Aduh kalau sudah di situ kesasar tidak bisa ketemu saudara. Gede padang gurun itu ya. Bagus kalau sing itu, kalau yang padang pasir, waduh saudara, debunya luar biasa. Tapi kalau yang padang rumput, hijau sepanjang itu. Jemaat yang dikasih Tuhan, dipelihara ini orang Israel sama Tuhan. Kita tuh ngucap syukur ya. Kini bangsa Indonesia nih, kita hidup di tanah Indonesia nih, tanah yang subur, negara yang subur. Amin. Negara yang subur, tanah yang subur. Kita doakan, ini kan mau pemilihan, saya ini enggak kampanye loh saudara. Ini kan mau pemilihan presiden. Ayo jemaat semua berdoa supaya bangsa kita dapat presiden yang baik, yang jos. Amin. Yang cinta negara, yang cinta rakyatnya. Amin. Haleluya. Saudara, makanya kita tuh ngucap syukur kan kita hidup di tanah Indonesia. Kita cuma tahu panas dan hujan. Amin. Kita enggak ngalami yang lain-lain, cuma panas dan hujan. Tapi saudara, kita makan dengan limpahnya. Ya. Untuk lontong, lontong tahu, lontong lodeh, lontong balap, lontong kikil. Macam-macam saudara. Waduh, limpah saya ini. Kita itu. Jadi ucaplah syukur. Amin. Nah, ini jemaat kita lihat di sini. Kedua adalah setia dan tanggung jawab. 1 Samuel 17 ayat 19. 1 Samuel 17 ayat 19. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Saudara, Daud ini disuruh bapaknya, bawa keju, bawa sing enak-enak ya, kasihkan kokomu, masmu, kakakmu di medan perang sana. Ya, dibawa itu semuanya. Tapi Daud itu tanggung jawab.
Ndak iri dia, ndak marah. Kadang anak-anak kayak gini, aku terus. Kok ndak pernah disuruh lah ya. Anak-anak itu kan gitu. Kok ini ndak pernah disuruh, kok aku terus. Tapi Daud ndak. Padahal dia itu dia anak tiri kan sama bapaknya. Kakak-kakaknya dijadikan tentara. Tapi Daud dijadikan jaga kambing domba. Saya bayangkan waktu saya lihat itu ya. Padang gurun itu ya. Padang rumput itu di Tibet. Itu kan daerah Tibet situ ya. Di daerah Arab sana itu ya, Timur Tengah. Ya. Itu seperti itu besarnya saudara. Besar sekali. Daud itu loh, cuma dikoncoi ambek kambing domba 2-3 ekor. 2-3 ekor kambing domba. Tapi Daud itu bisa merasa sukacita itu. Dia bisa nyanyi-nyanyi memuji Tuhan. Amin. Nyanyi memuji Tuhan. Dan dia mau, disuruh bapaknya mau dia bawa itu pergi Saul. Disitulah dia pertama kali dia ketemu dengan Goliat. Jemaat dan Daud ini karena kesetiaannya jemaat dia itu dilatih sama Tuhan untuk bertarung dengan singa dan beruang. Jemaat Daud kenapa dia berani? Karena dia punya Roh Kudus. Dia punya roh seorang raja. Dia punya Roh Kudus yang hebat, yang memberi dia kekuatan, kemampuan. Kamu datang dengan tombak dan lembing. Aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Amin. Jemaat, saya tidak tahu jemaat ada yang punya sakit atau apa. Jangan khawatir, jangan takut. Amin. Percaya kepada Tuhan. Pasti ada pertolongan Tuhan. Pasti disembuhkan Tuhan. Saya tuh kagum sama Bapak Gembala. Sungguh, saya kagum sama Bapak Gembala. Saya kalau cerita sama teman saya, kamu gak tahu penderitaan suamiku. Aku yang sekamar, yang tidur dengan Bapak Gembala. Aku tahu penderitaannya. Saya bilang sama anak-anak, kalian gak tahu, kalian cuma lihat gini. Bapakmu guyu-guyu, Pak tak beli nani, ya. Tadi pagi perutnya lapar, karena malam enggak makan saudara. Dibelikan Yudi bebek, mihun bebek. Bagi saya yo enak, tapi Bapak Gembala itu enggak suka, manis. Ya, jadi dia enggak bisa. Dikasih teman saya bakpao kempit. Ada pernah bakpao kempit, bakpao gini, pas dikempiti ambek babi. Ambek sayur asin, enak itu saudara. Babi sayur asin. Pak, makan bakpao kempit ya? Iya, tak kasihkan. Dimakan separuh, gak dimakan. Ya, kenapa Pak? Sakitnya luar biasa. Gak nyucuk makan bakpao ya katanya. Sakitnya ini loh gak nyucuk sama makan bakpao-nya. Duh, saya sampai kasihan Bapak Gembala. Makanya jemaat, kalau Bapak Gembala nyampaikan firman, didengarkan, diperhatikan, direnungkan. Amin. Jangan nih, jemaat itu pasti tidur loh, firmannya yang ini Bapak Gembala gak tau guyonan, gak tau guyu-guyu, gak tau banyolan Bapak Gembala. Gak kayak pendeta itu, guyu dari ngarep sampai mburi aku guyu terus sampai pulang tanya apa? Firmannya apa? Gak tahu, pokoknya aku iso guyu. Pokoknya aku iso guyu. Jemaat, Bapak Gembala itu malam, tengah malam, jam 12, jam 1 bangun itu siapkan firman tuh jemaat. Supaya jemaat ini dapatkan keselamatan. Amin. Jangan cuma cari firman sing enak, sing iso guyu-guyu, jangan jemaat. Carilah firman yang bisa membangkitkan imanmu. Minta Roh Kudus, ya, supaya kita ini makin cinta, makin setia, makin kenal Tuhan. Amin. Nah ini loh Daud. Sekalipun di padang belantara dia sendiri sama 2-3 ekor kambing domba, tapi dia nyanyi, dia muji Tuhan. Ya, Tuhan adalah gembalaku,
takkan kekurangan aku. Nah, membaringkan akulah. Itu Daud, dia suka nyanyi untuk menguatkan imannya. Jemaat dikasih Tuhan. Lalu kita lihat yang kedua adalah Midian. Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 13. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon takbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon, anaknya, mengirim gandum dalam tempat pemerasan anggur agar bersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Jemaat, kedua adalah orang Midian. Orang Israel ini ketakutan sekali. Mereka tahu mereka bukan musuhnya orang Midian. Midian itu banyak sekali tentaranya. Ya. Midian itu bangsa yang juga kuat. Jadi sering datang mereka dirampas. Kambing dombanya dibawa. Gandum-gandumnya dirampas semua. Sampai mereka jadi sangat miskin, tidak ada makanan. Mereka itu sampai sembunyi di goa-goa, saudara. Nanam-nanam itu di goa-goa. Sudah cokol, sudah mesti panen, datang, kok bisa tahu loh orang Midian, ini sudah banyak panen, datang bergerombol, dirampas semua, gandumnya, padinya semua diambil, sehingga mereka dalam kekurangan, kemiskinan. Ini, saudara, satu itu penyakit yang kita takutkan, kedua kemiskinan. Ya. Kalau orang miskin itu susah, ya, sakit tidak punya uang untuk berobat, mau makan tidak punya uang untuk bisa makan. Inilah orang Midian. Sampai Tuhan datang pakai Gideon. Gideon dikatakan siapa Gideon? Gideon, hei kamu pahlawan yang gagah perkasa. Bagi Gideon, wong aku ki lho. Luwi cek soro singitan nuk goa, kok bisa dikatakan gagah perkasa. Jemaat, kalau Tuhan datang nyapa kita. Hei, Tiongking, engkau orang yang gagah perkasa. Wah, seneng yo King yo. Haleluya, amin. Ya, amin ya. Luar biasa saudara. Kayak Maria, engkau orang yang mendapatkan kasih karunia Allah. Seneng enggak? Seneng, amin. Mbak Sri, kau orang yang dapat kasih karunia Allah, seneng gak Sri? Oh, seneng. Ajak dingklu aja Sri ngomong amin gitu ya. Haleluya. Jemaat, sapaan Tuhan itu luar biasa, memberi kekuatan bagi Gideon. Dia membawa orang Israel perang sama orang Midian. Jemaat, di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan demikian. Yohanes 10 ayat 10. Ini ayat favorit Bapak Gembala. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sebentar, jangan dihapus ya. Pencuri itu iblis, datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Itu kerjanya iblis. Gak suka kalau kita hidup enak, hidup kelimpahan. Kelimpahan itu tidak mesti harta, kelimpahan sukacita, kelimpahan kesehatan. Amin. Tapi iblis ini suka mencuri, ya, mencuri damai sejahtera kita, sukacita kita, dan membinasakan kita. Saya sampai heran, kok ada sekalipun sekarang ini dunia medis juga
maju. Kok ada orang rela ya? Matanya ditato, yang mati hitam, yang putih mata kita kan ada putih dan hitam. Yang putih loh, wis enak putih apik loh. Itu ditato hitam, yang putih loh ditato hitam. Saya sampai bingung lagi, mata itu tak, ya seperti mata setan ya. Kira-kira ya, yang putih itu ditato hitam. Lah pas hitam ya apa? Jemaat, itulah iblis. Tetapi Tuhan katakan, aku datang, Yesus datang, supaya mereka, kita semua, mempunyai hidup kekal. Amin. Dan ini yang seringkali salah. Dan mempunyainya. Jangan sampai mempunyai, titik, enggak. Alkitab jangan dipotong-potong, dibaca semuanya. Dan mempunyainya. Nyai jangan dihapus. Mempunyainya. Mempunyai apa? Mempunyainya. Mempunyai hidup kekal. Supaya kita mempunyai. Mempunyai apa? Nyah. Itu ditambahkan sama Tuhan. Ditekankan sama Tuhan. Dalam hidup. Mempunyai hidup. Dalam segala kelimpahan. Banyak hamba Tuhan itu tidak diperhatikan dan mempunyai gitu toh. Enggak boleh salah. Mempunyainya. Ya. Amin jemaat ya. Dalam segala kelimpahan. Haleluya. Tuhan enggak kasih kita itu enggak sak tetes rong tetes enggak saudara. Percik-percik enggak. Tuhan kasih kita itu dengan limpah. Haleluya. Jemaat, kita lihat di sini dalam Mazmur 37 ayat 25. Tolong diongkeng. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Amin. Daud katakan, dulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Waktu Daud muda, Daud itu di padang gurun, pokoknya dia di padang, angon-angon kambing sapinya, enggak sapi, angon kambing dombanya saudara. Dia lihat, dia perhatikan cara hidup orang benar itu. Enggak pernah ditinggalkan Tuhan. Atau anak cucunya itu sampai minta-minta, enggak. Itu janji Tuhan. Amin jemaat. Ya percaya kalau sekarang jemaat mungkin ada kekurangan ya atau sulit, memang sekarang ini lagi sulit, kerjaan sulit ya, tetapi jangan kecewa, jangan putus asa, tetap percaya sama Tuhan, pasti Tuhan kasih kelimpahan. Ini janji Tuhan. Anak cucu kita tidak sampai minta-minta, amin, tidak sampai minta-minta. Kalau jemaat tadi saya katakan kita ini ucap syukur. Kata kita ini hidup di negara ya Indonesia yang makmur. Saya suka lagu 17 Agustus itu ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu lagu kalau 17 Agustus lagu itu enak-enak saudara ya, saya suka lagu Haryati gitu. Itu lagu-lagu perjuangan ya lagu-lagu itu suka saya. Amin. Iya, daripada nyanyi lagu dangdut tuh saudara bingung. Saya nolak dikirimi teman saya lagu-lagu di WA. Teman saya tak gini, kowe iki lho umur sudah 75, nyanyi lagu patah hati, kepingin duwe pacar meneh, nunggu pacar gak teko-teko, aduh aku kok bosen, saya ndak suka lagu-lagu gitu tuh, sungguh saya jujur, saya nggak suka lagu-lagu patah hati, cinta apa itu ya, aduh. Sepiring kita makan berdua,
Kalau saya Mbak Bapak Gembala memangnya sepiring berdua soalnya nggak habis. Tapi bukan karena lagu itu jemaat. Kita tuh nyanyi lagu, ya, lagu-lagu. Saya kalau renang, selesai renang mandi saya nyanyi. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Saya nyanyikan lagu-lagu rohani. Nggak mau aku nyanyi-nyanyi lagu-lagu yang patah hati. Aku cinta kamu. Itu adalah lagu-lagu Mandarin kan gitu. Aku tunggu kamu dari musim gugur sampai musim gugur lagi. Batin saya kok bodoh, ya. Lah kita nyanyi lagu-lagu rohani. Iman kita dibangkitkan. Amin. Maju tak gentar, membela yang benar. Ya, senang. Amin Ibu-ibu. Lah jemaat kita lihat, jemaat dikasih Tuhan. Dua hal ini yang menakutkan dalam hidup kita. Goliat yaitu sakit penyakit. Kalau sudah masuk rumah sakit, duit piro habis. Amin. Teman saya bilang gini, Cik, dua hal itu lho Cik ya. Ingat tono, kita jangan masuk rumah sakit, jangan masuk penjara. Loh apa masuk penjara? Iya soalnya masuk penjara pasti habis duitmu. Ya, apalagi satunya yaitu, apalagi jemaat tadi saya lupa. Hah? Kemiskinan. Tidak akan bisa miskin kalau kita itu rajin bekerja. Amin. Saya lihat di sini, ini sebentar ya, sedikit. Saya lihat di sini, tahu. Ada satu ibu muda. Rambutnya disemir oranye, di ekor kuda gini. Oh gaya saudara. Nyapu embong. Pernah dia ya? Nyapu dia nyapu tembong nih. Wah, saya puji. Dia enggak malu-malu, dia kerja kok, dia cari duit untuk keluarga. Enggak apa-apa daripada gini. Belum makan 3 hari 3 malam, ya lebih baik kerja, gitu loh. Enggak usah gengsi. Saya tanya itu di pegawai di Pasar Atom, bayaranmu berapa? 1,5 juta, Cik. Oh, kenapa kamu kok enggak ada itu ikut itu sing sapu-sapu di jalanan itu lah UMR 3 juta ya. 4 juta. Lah enak 4 juta. Iya tapi izin aku Cik. Loh, dia lebih senang di Pasar Atom gaya. Padahal cuma 1,5 juta, 1 juta loh. Nyapu embong itu 4 juta saudara. Padahal orangnya aksi. Tapi dia enggak malu. Amin. Kalau kita cari duit, gak usah gengsi, gak usah malu. Amin. Gak akan kemiskinan datang dalam hidup kita. Percaya Tuhan sanggup memberkati kita semua. Amin. Kita bangkit berdiri. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan, karena kami boleh ada di dalam rumah Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu kembali Tuhan. Kau memberikan kami pesan-pesan yang luar biasa pada hari ini Tuhan. Untuk kami tidak takut akan kemiskinan, untuk kami tidak takut akan sakit penyakit Tuhan. Karena Tuhan telah memilih kami menjadi bangsa dan umat pilihan-Mu Tuhan. Engkau telah menang atas penyakit kami. Engkau telah menang atas kemiskinan kami Tuhan. Karena Engkau mati bagi kami. Meskipun kami masih ada dalam hidup di dunia ini Tuhan, kami juga diizinkan merasakan apa itu kemiskinan, apa itu sakit penyakit. Tapi iman percaya kami hanya kepadamu Tuhan. Kami tidak takut lagi Tuhan, karena Engkau adalah Allah kami yang hidup, Allah yang memelihara hidup kami, Allah yang menjaga hidup kami, memelihara sampai hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau baik, sangat baik. Materaikanlah firman-Mu dalam hati kami. Kami mohon Roh Kudus menolong kami untuk bisa melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Sekali lagi kami tidak akan khawatir dan takut akan kemiskinan ataupun sakit penyakit. Karena Tuhan sudah memelihara kami. Tuhan, Engkau memberkati Ibu Gembala kami dengan kesehatan, kekuatan, pemulihan kakinya Tuhan. Sempurnakan Tuhan.
apa yang beliau kerjakan, baik itu olahraga, minum obat, Tuhan berkati semuanya, sehingga kaki kirinya semakin hari semakin dipulihkan, sehingga beliau dapat beraktivitas dengan baik untuk melayani Engkau di luar maupun kemanapun beliau melangkah kaki, untuk hormat dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa buat Bapak Gembala kami, yang kemarin tanggal 8 berulang tahun. Kami bersyukur Tuhan, 1 tahun lagi usia yang Kau berikan bagi Bapak Gembala. Berikanlah kekuatan, pengurapan yang baru, kesehatan yang luar biasa lagi, pemulihan Tuhan, sehingga beliau dapat melayani, dapat memberikan kami makanan rohani, sehingga jemaat Sion Permai sehat secara rohani, iman kami kuat, teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar juga kami berdoa, kami akan memberikan apa yang terbaik dari hidup kami, harta kami, biarlah itu kami gunakan untuk melayani di tempat ini Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan Tuhan, setiap hati yang rela untuk memberikan dari harta kami. Semua sekali lagi kami pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, inilah doa kami yang kami naikkan dan perasaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita mau mempersiapkan persembahan yang kedua. Sambil pengumuman gereja saya sampaikan. Untuk ibadah di tempat ini akan berjalan seperti biasa, dimulai dari ibadah wanita setiap hari Selasa pukul 3 sore, dilanjut dengan ibadah doa puasa setiap hari Kamis jam 9 pagi. Lalu ada ibadah online doa malam setiap hari Jumat jam 7 malam. Ibadah kaum muda setiap hari Sabtu jam 7 malam, dan seperti hari ini ibadah raya umum jam 7 pagi. Pengumuman lain tidak ada, mari kita menaikkan satu pujian dengan sayapmu. Sayapmu akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Baik-baik berdiri. Kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi, dengan sayapmu Tuhan, oh dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih ya Bapa, oleh kemurahan-Mu Tuhan Yesus dan berkati pada pagi hari ini melalui firman-Mu, iman roh kami kembali teguhkan, memberkati leader singer, memberkati yang main musik, memberkati seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang terbaik. Berkati iman rohani mereka, hidup ibadah mereka. Tuhan juga berkati kesehatan mereka, berkati keuangan mereka, pekerjaan mereka. Tuhan, Engkau senantiasa menyertai, melindungi, dan memberkati umat-Mu. Kalau sebentar ya Bapa, mereka akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya berkat,
dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.